Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Indo Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar fungsi VLOOKUP di Microsoft Excel, yaitu mulai dari VLOOKUP dengan menggunakan data validation, kemudian VLOOKUP dengan memberi nama rank pada tabel bantu, dan VLOOKUP yang dilengkapi dengan sintak if error. Apabila teman-teman telah menguasai fungsi VLOOKUP ini, maka pekerjaan yang menyangkut pengolahan data, baik dengan skala kecil maupun skala besar, akan lebih mudah untuk kita selesaikan. Baik, kita buka filenya. Nah, di sini terdapat data dari toko Indo Tutorial. Di sini ada nama barang, ada kode produk, ada berat, dan ada harga normal. Kita akan mengolah data, kita akan membuat data dengan memanfaatkan fungsi VLOOKUP. Kita coba untuk data yang di bawah ini akan kita coba isi. Kita akan berpatokan ke nama barang sebagai kata kunci. Di sini kita akan coba isi kode produk dengan menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP dan lookup value. Kita akan memberi kode kunci nama barang sebagai kode kuncinya. Sini titik koma, dan kita akan memblok tabel bantu ini sebagai acuan dari data di bawah ini. Titik koma. Kita akan melihat kode produk itu berada pada kolom keberapa dari kata kuncinya. Tadi kata kunci kita menggunakan nama barang. Nah, di sini untuk kode produk itu berada pada kolom kedua. Maka kita di sini akan ketik 2. Titik koma, false. Enter. Nah, ini akan muncul NA. Kenapa muncul NA? Karena nama barangnya belum terinput. Seandainya di sini kita ketik kemeja, maka akan otomatis kode produk yang muncul itu adalah BRG 001. Ya, sini paham ya? Kita coba ganti tas. Maka secara otomatis yang akan muncul kode produknya BRG 007. Nah, untuk rumus di kolom berat kita akan menggunakan rumus VLOOKUP seperti sebelumnya, sama dengan VLOOKUP, kita pindah ke nama barang sebagai kata kunci, titik koma, dan kita akan blok lagi tabel ini sebagai acuan, titik koma. Lalu berat itu berada pada kolom ke berapa dari kode kunci kita. Di sini untuk berat berada pada kolom ketiga. Maka di sini kita akan ketik 3 titik koma false. Nah, berat 210. Tas dengan kode produk BRG 007 dengan berat 210, sama kayak kode di atas. Kita akan melihat untuk harga normal dari data ini. Kita tinggal gunakan rumus VLOOKUP seperti sebelumnya. Masuk ke kode kunci, titik koma, dan kita akan blok tabel bantu ini sebagai acuan kita, titik koma. Maka harga normal itu berada pada kolom keempat dari nama barang. Maka kita akan ketik di sini 4.
titik koma pause. Enter. Nah, secara otomatis datanya sudah terisi. Jika kita coba rubah nama barang ini sejadah, maka secara otomatis yang akan muncul kode produknya BRG 006, berat 200 dan harga 175.000. Seperti data bantu di atas, ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan rumus VLOOKUP dengan data validation. Nah, di sini untuk nama barang validation ini kita akan masuk ke validation. Dan di sini kita ambil list. Dan di sini kita akan masukkan nama barang sebagai acuan kita. Enter. Dan muncul data ini, lalu kita klik OK. Di sini secara otomatis nama barang sudah otomatis masuk di sini, kemeja, kaos, jas dan lain-lainnya, seperti dengan tabel bantu kita sebelumnya. Untuk mengisi harga normal, kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP seperti sebelumnya, sama dengan VLOOKUP. Kita masuk ke kode kunci nama barang, titik koma, maka kita akan blok di sini data bantu sebagai acuan kita, titik koma. Di sini harga normal tetap kita masukkan angka 4 karena harga normal di sini berada pada kolom keempat dari kata kunci kita. Di sini 4 titik koma pause. Enter. Nah, kenapa NA? Di sini muncul NA karena nama barangnya masih kosong. Coba kita rubah nama barangnya menjadi jas saja. Maka harga normalnya akan muncul secara otomatis. Dan untuk rumus total kita gunakan sama dengan harga normal dikali unit. Jika kita input unit di angka 4, maka total menjadi 1 juta. Ya, di sini cukup bisa dipahami ya untuk rumus VLOOKUP dengan data validation. Berikutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan nama rank. Nah, di sini nama barang kita tetap gunakan validation seperti sebelumnya. Kita sudah pilih di sini untuk kemeja, kaos dan lain-lain. Maka kita akan coba rumus VLOOKUP-nya sama dengan, kita akan masuk dulu di sini ke tabel bantu. Tabel bantu akan kita ganti nama ranknya. Di sini tabel bantu kita blok semuanya. Maka di pojok atas ini name box kita akan robah menjadi namanya tabel bantu. Ya, jelas ya. Di sini kita buat tulisannya tabel bantu. Enter. Maka di sini kita akan buat datanya menjadi tabel bantu. Baik. Maka rumus VLOOKUP untuk VLOOKUP dengan nama rank ini kita akan tetap menggunakan rumus VLOOKUP seperti sebelumnya. VLOOKUP kita masukkan kata kunci titik koma, namun kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi memblok tabel bantu ini sebagai acuan kita. Kita cukup ketik tabel, nah di sini tabel bantu muncul. Nah, baru titik koma. Harga normal itu berada pada kolom keempat dari kata kunci kita. Tab 4 titik koma pause. Nah, akan muncul NA seperti ini karena nama barangnya masih kosong. Kita akan coba ketik topi, maka akan muncul harga barangnya 250.000. Begitu juga dengan rumus total, tetap seperti biasa sama dengan harga normal
kita kalikan unit. Jika kita isi di sini 2, maka otomatis harga topi 25.000, 2 unit 50.000 ya. Di sini cukup mudah ya untuk menggunakan VLOOKUP dengan nama rank. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penjelasan VLOOKUP dilengkapi dengan if error. Di sini nama barang akan muncul nanti sintak error jika nama barang yang kita ketik di kolom ini tidak sesuai dengan nama barang yang ada di toko kita, atau tidak sesuai dengan nama barang yang ada pada tabel bantu ini ya. Yuk kita mulai aja. Untuk harga normal kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kata kunci tetap nama barang titik koma. Kita akan menggunakan rumus name rank ya, nama rank seperti sebelumnya. Kita ketik tabel bantu, tetap, lanjut, titik koma. Untuk harga normal itu berada pada kolom keempat. Nah, kita ketik di sini 4, titik koma, pause, tutup kurung, enter. Dia akan muncul NA karena data ini kosong. Nah, jika kita di sini ketik just, maka secara otomatis harga normal akan muncul 250 atau kacamata. Kita coba akan muncul harga normal 50.000. Kalau kita salah aja untuk ngetik tulisan kacamata ini, kacamata, maka akan muncul sintak error seperti ini ya. Dan untuk rumus total seperti sebelumnya sama dengan harga normal kita kalikan unit. Nah, kita bisa di sini merubah sintak error NA dengan kata-kata sesuai yang kita inginkan ya. Kita coba di sini. Nah, kita akan gunakan rumus if error. Nah, kita teman-teman tinggal masuk di sama dengan ini, ketik if error. Nah, if error sudah muncul, maka data VLOOKUP sudah jelas seperti ini di 12 tabel bantu, dan pada kolom keempat pause. Di sini kita ketik titik koma lagi. Setelah itu kita akan input sintak apa yang akan kita inginkan dari sintak errornya. Nah, di sini kita coba tulis tidak ada aja. Kita ketik tidak ada, enter. Nah, akan keluar yang seperti ini, pesan error. Kita pilih yes. Nah, di sini kan langsung secara otomatis untuk tulisan kacamata yang salah tidak sesuai dengan data di sebagai acuan kita ini, maka harga normalnya akan muncul tidak ada. Jika kita ketik di sini kacamata sesuai dengan data yang sebagai acuan, maka akan muncul harga normal. Maka datanya tidak ada. Jika kita ketik topi, maka akan muncul data sesuai dengan data sebagai acuan ini. Untuk unit kita coba 3. Maka secara otomatis harga topi dengan harga normal 25.000, 3 unit totalnya 75.000 ya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait dengan materi ini, bisa disimpan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan coba menjawab. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tips dan tutorial seputar komputer lainnya. Insya Allah saya akan terus mengupdate channel ini
supaya teman-teman bisa memahami lebih dalam baik masalah aplikasi komputer, hardware, dan tutorial lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dari saya, channel YouTube Indo Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.